tambah saldo Anda. Ingin apa tidak? Semua ingin, ya. Tidak mungkin tidak. Saudara, masukkan PIN dan kemudian masukkan kartu, masukkan PIN, password, saudara, keluar tulisan. Saya mau tanya, tulisan yang mengecewakan apa? Karena saya belum pernah menghadapi mesin ATM. Apa tulisannya? Saya cuma baca aja. Apa? Ya, setelah saudara tidak tidut, ya 500.000 keluar tulisan. Apa? Saldo Anda tidak cukup. Senang apa tidak? Wah, puji Tuhan. Tidak, ya kalau kita masih normal, kita gelo. Waduh, kapan ya aku ngabisin? Kok bisa bilang untuk 500.000 tidak cukup? Coba diturunkan lagi, 400.000. Ya saudara, 400.000 keluar tulisan yang sama. Sampai 100.000 keluar tulisan yang sama. Saudara jengkel, dihantam itu layarnya ATM. Para kekasih, saudara semua orang saya yakin ingin tambah saldo. Amin. Tapi mungkin ada yang tidak ingin. Ada, tolong angkat tangan siapa yang tidak ingin ditambah saldonya. Ya, tidak, semua orang kepingin. Ya, saldonya tidak boleh defisit, tidak boleh minus. Ya saudara, itu tidak baik. Ya, itu merugikan. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kita belajar gimana saldo keuangan kita. Uang bener loh saudara, duit. Saldo itu bisa nambah. Gimana? Wah, saudara antusias pasti. Ya, gimana? Yaitu katakan, bila mana saya menambah saldo iman saya, maka saldo uang saya, saldo kesehatan saya, saldo energi saya untuk masa depan, hari tua akan bertambah. Amin. Jadi apa dong yang harus ditambah? Saldo iman. Setelah saldo iman saudara bertambah, Tuhan melihat bahwa saudara ini mengutamakan Dia. Itu tandanya bahwa iman kita, rohani kita bertambah. Maka Dia pasti memberkati kita. Amin. Kenapa Dia pasti memberkati? Karena Dia sudah pernah berjanji di dalam Matius pasal ayat tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Matius berapa? 6 ayat 33. Ya, kita harus utamakan. Jadi Dia memenuhi janjinya. Wah, anakku ini dia sudah melakukan firman-Ku, dia menambah saldo iman. Saudara, tidak ada orang boleh mengatakan, aku sudah terlalu tua untuk belajar firman. Aku masih terlalu muda, aku masih kanak-kanak. Tidak, semua orang harus berlomba-lomba untuk menambah saldo imannya. Katakan, saldo iman saya harus bertambah. Supaya saldo duniawi saya, lahiriah saya, keuangan saya, kesehatan saya, masa depan saya bertambah-tambah juga. Amin. Haleluya. Saudara, saya tulis sumber segala saldo adalah iman. Jadi saudara dan saya harus tahu, iman itu adalah dasarnya. Bukti daripada belum ada, tapi saudara sudah punya iman. Ya, Ibrani 11 ayat 1, bukti dari segala yang diharapkan. Jadi iman itu adalah dasar, dan nomor 2, bukti. Terus orang harus punya iman, dia harus punya dasar. Walaupun belum ada apa-apa, kalau dia sudah beriman, dia dapat buktinya lebih dahulu. Amin. Itu sebab memang aneh. Ya, ditarik logikanya dari sudut manapun tidak ketemu. Itu namanya iman. Kalau seorang beriman, maka dia harus tanpa melihat, tanpa bukti, sudah percaya. Katakan, iman itu adalah tanpa melihat bukti, saya percaya. Ya, cuma itu saja. Ya, itulah bahasa sederhananya. Itu sebab para kekasih dalam Matius pasal 14, nanti kita akan melihat agak panjang dari ayat 30 sampai 33. Ya saudara,
Dan ini adalah satu pelajaran tentang iman yang luar biasa. Baiklah, kita membuka lebih dahulu dalam Matius 14 di Alkitab kita. Ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. 1, 2. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara, kita tahu ini bercerita tentang 12 murid yang diperintahkan Tuhan untuk menyeberang lebih dahulu, sementara Yesus semalaman berdoa di sebuah bukit. Saudara, jadi 12 murid mendayung perahu pada petang hari menuju ke seberang untuk pulang. Ya, saudara. Tetapi itu perahu sampai di tengah danau, bukan laut ya saudara. Danaunya itu danau besar. Kalau lain kali saudara ke sana, maka ini Danau Genesaret atau Pantai Tiberias ini besar seperti laut. Ya, sepanjang mata memandang itu belum ketemu daratan. Maka orang mengatakan itu laut, padahal itu cuma danau. Dan mereka naik perahu, dan karena angin sakal itu angin yang tak bisa diperkirakan arahnya, berubah arah. Itu datang sebentar mendorong ya dengan layarnya, sebentar mundur. Demikian terus. Sampai pada satu saat muncullah sesosok jam 3 pagi. Sesosok berjalan di atas air. Saudara, siapapun pada masa yang gelap itu, ya saudara, hujan, badai, gelombang yang tinggi, melihat sesosok berjalan di atas air, pasti menganggap ini ya adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi sebenarnya tergantung siapa yang memikir. Kalau seorang rohani melihat sosok itu berjalan kepada dia, saudara, dengan wajah yang bersinar, orang yang rohani berkata, "Yesus, ya, Tuhan." Tetapi orang Kristen, biar katanya rohani, tetapi tidak mempunyai deposit saldo rohani, pengetahuan firman yang baik, pasti seperti orang duniawi. Tidak berkata Tuhan, tetapi hantu. Coba. Heran 12 murid ini, heran juga kita. Mereka sudah cukup lama mengikut Yesus, masih mempunyai paradigma duniawi. Legenda, mistik, ya. Saudara, kuasa kegelapan yang masih menguasai mereka. Itu sebab pelajaran ini penting sekali, ya. Itu sebab kalau kita ingin saldo kita diberkati berkelimpahan, yakinkan diri saudara. Maka saldo rohani kita nomor 1 harus limpah. Harus melimpah. Ya, sebab dalam kisah ini kita melihat ketika mereka berteriak ketakutan dan menganggap Yesus sebagai hantu, dan Yesus menjawab, "Ini aku." Ya saudara, dia tidak mengatakan, "Ini aku Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, turun dari sorga." Kepanjangan. Ya, dia cuma bilang, "Ini aku." Ya. Simon Petrus berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Saudara, maka Tuhan berkata, "Datanglah." Saudara, dan Simon Petrus dia melangkah keluar dari perahu dan dia menapak air itu keras seperti keramik, seperti lantai. Dan dia berjalan. Tetapi ketika dia berjalan, dia mendengar suitan angin, deburan ombak, cipratan air, dan membuat dia menjadi takut. Dan imannya memang belum cukup,
Sehingga dengan iman yang tipis, iman yang dangkal, saudara, dia tenggelam. Semua katakan, iman yang dangkal membuat saya cepat tenggelam. Itu sebab saya harus memiliki saldo iman yang kuat. Amin. Nah, di sini kita melihat pelajaran ini adalah satu pelajaran yang penting sekali. Saudara, sekarang kita ada pada keadaan yang gelap gulita. Orang mencoba untuk bisnis meraba-raba saja. Ya, coba inilah, coba itu segala macam. Apa yang mereka sudah letakkan sebagai satu fondamen yang baik sebelum COVID ini, saudara, tidak bisa lagi diinjak, tidak bisa lagi berdiri di sana, tidak lagi statif, tidak lagi kuat. Saudara, seperti air membuat mereka tenggelam. Itu yang terjadi. Gelap, suitan angin, berita apa, hoax apa, kabar apa, semua serba menakutkan. Saudara yang kekasih, itu sebab kita harus belajar dalam peristiwa ini, saudara. Maka Yesus memberikan satu teguran tentang apa? Disebutkan dalam ayat 31, hai orang yang kurang percaya. Katakan, pelajaran saat ini harus menambah saldo iman saya. Supaya saya tidak tenggelam, tidak ketakutan, tidak kegelapan. Ya, saudara, itu sebab Tuhan berkata, kamu kurang percaya. Terus saya dan saudara harus belajar percaya. Semakin belajar percaya, saudara, itu sangat penting sekali. Supaya kita punya saldo-saldo yang lain diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari, ya, setelah Petrus diangkat kembali dari tenggelam oleh tangan Yesus, dan dia kembali ke perahu, naik perahu kembali, Yesus juga naik ke perahu. Saudara, dalam Injil Matius disebutkan, maka mereka begitu Yesus naik, mereka tiba di seberang. Saudara, kemajuan apa yang orang tidak bersama Kristus tidak nyampe-nyampe, tidak akan sampai pada goalnya, target mereka. Kalau saudara orang Kristen, jemaat Tuhan, penatua gereja, majelis gereja, pelayan sidang, pendeta macam saya, saudara, kita ini tidak mempunyai satu iman, saldo iman yang baik. Ingat ya, Tuhan tidak lihat kita punya jabatan di dalam gereja, tapi Tuhan melihat iman kita. Saudara, itu sebab ini penting sekali. Ya, Yesus justru menegur 12 murid yang sebenarnya dia teguhkan menjadi rasul, tetapi minim sekali imannya. Ya saudara, di masa ini saya dan saudara harus menambahi iman kita. Biarlah mujizat menyusul kemudian hari di dalam setiap kegelapan, ketakutan, ya, dan suitan angin di sekitar kita yang membuat kita menjadi ketakutan, trauma, horor. Itu sebab Anda dan saya harus minta Tuhan tambahkan iman hamba. Malam ini hamba ingin bertambah-tambah iman. Saldo iman hamba harus melimpah. Haleluya. Lalu mereka naik ke perahu, angin pun redalah. Dan semua 12 murid menyembah Yesus di dalam perahu. Sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, tetapi mujizat ini mencatatkan kegagalan yang fatal dari Simon Petrus. Saudara, ini mujizat, tetapi kalah. Jadi saya dan saudara harus minta kepadanya, Tuhan, saya tidak mau itu terjadi. Istimewa dalam masa yang begini sulit, Tuhan, ekonomi, masa yang tidak bisa diharapkan. Bagaimana? Saudara, apakah saudara membaca bagaimanakah hasil daripada riset untuk 5 tahun ke depan para lulusan sarjana S1, S2, S3
untuk 5 tahun ke depan, saudara, hasilnya pasti jelek. Itu para ahli yang mengatakan. Apa sebab? Karena mereka belajar jarak jauh, tidak disiplin, ya. Mereka belajar seenaknya, sambil santai, sambil hatinya stres, maka nilai mereka juga tidak bagus. Dihasilkan oleh perguruan tinggi, hasil yang kurang bagus juga, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kemudian bagaimana dengan selama ini teknologi scientific yang sudah ditemukan, yang sudah canggih. Saudara, nanti akan dihandle, dioperate oleh orang-orang yang kurang mumpuni. Saudara, tetapi ya sudahlah, keadaan begini. Kita semua maklum, dosen semua, dekannya, rektornya semua maklum, udah kasih lulus. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, dunia mendekati kiamat benar. Dan kalau saya dan saudara tidak meminta kepada Tuhan satu kekuatan dari Roh Kudus, kekayaan saldo iman yang tidak boleh tergoncang, tidak boleh takut, tidak boleh ditambah dengan mistik, tidak boleh dicampur dengan segala legenda. Iman dan firman yang murni. Maka apa yang terjadi? Engkau keluar sebagai pemenang dari semua perlombaan ini. Ketika orang-orang dalam keadaan yang sulit dan bermutu kurang bagus, tadi saya sudah bilang, maka kalau saudara nomor satukan firman, saudara mempunyai kualitas di atas mereka. Benar saya bilang. Itu sebab kalau kesempatan pandemi ini, saudara, sudah menghasilkan kualitas yang kurang bagus. Sudah bukan satu kualitas ranking 1, tapi mungkin ranking 2 atau 3 atau mungkin ranking 4. Saudara, tapi orang yang punya saldo iman, dia akan diteguhkan oleh Tuhan. Dia akan mengatasi, dia muncul, yang lain mulai tenggelam. Anak Tuhan muncul, yang lain tenggelam, anak Tuhan muncul. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Katakan, saya harus meningkatkan saldo iman saya. Ya, kalau saya dan saudara melakukan ini, kita mempunyai sumber kelimpahan di dalam hidup kita. Ya, ayatnya tadi kita sudah baca tentang Petrus yang tenggelam, ya saudara, karena kurang percaya. Saudara, untuk berbicara saldo yang naik, dan kita tahu itu disebabkan karena kedekatan kita, utamakan kepada Tuhan, itu bisa menaikkan kita punya saldo iman, maka kita perlu melihat saldo yang tekor ini kenapa. Ya mudah sekali, kenapa saya tidak punya saldo lagi di ATM, di bank saya? Karena saya belanjakan, saya obral, saudara. Saya selalu punya pikiran, aku perlu ini, aku butuh ini, aku mau ini, aku mau itu. Habislah, saudara. Nah, kenapa saldomu tekor? Saudara, di bidang rohani kita harus tahu, karena Alkitab sudah menuliskan, ya saudara, pertama, karena saya angkuh, saya tidak tundukkan diri saya pada pikiran Kristus. Saudara, ini penyebab saya tekor. Karena saya angkuh, saya sombong, saya tidak bisa menundukkan diri saya dan pikiran saya kepada Kristus. Dan ini berbahaya. Ya, dituliskan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dan nanti kita melihat penyebab yang kedua, saudara, adalah tidak memaafkan kesalahan orang lain. Masa begini penting sih? Aku tidak memaafkan kesalahan orang, aku tekor. Ya, orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang selalu mengingat kesalahan orang kepada dia, padahal itu bukan sesuatu pasti yang pasti loh saudara. Itu perasaan saya sendiri, si X itu salah sama aku. Itu
Itu kebenaran saya. Belum tentu si X salah sama saya. Tapi saya menganggap itu sebab saya tidak mau memaafkan si X. Ya, saudara. Kebenarannya itu nisbi sekali. Tipis sekali, benar apa enggak. Tetapi saya menganggap benar. Makanya saya tidak mau memaafkan dia. Coba saya menganggap dia benar, saya surut ke belakang. Kenapa aku mau memikirkan kesalahan dia? Dia benar. Selesai. Tapi kenapa saya tetap menganggap dia salah? Karena saya merasa benar. Jadi saudara mesti tahu, orang yang minus dan defisit saldo imannya, gara-gara tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini penting sekali. Karena hidup saudara dan saya ini, selama ini kita diampuni dosa kita. Betul apa tidak? Jadi saudara, karena saudara dan saya diampuni dosa kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Harus memaafkan orang lain. Katakan, saya harus demikian, supaya saldo saya tidak defisit. Ya, aneh, apa hubungannya? Hubungannya erat sekali. Sebab pelajaran yang Yesus berikan pada semua umatnya adalah kasihilah sesamamu. Bahkan kasihilah musuhmu. Jadi tidak ada ruang, tidak ada alasan, tidak ada satu hipotesa yang membolehkan kita tidak memaafkan orang. Bahkan sebelum orang itu datang minta maaf, dan kita tidak perlu menunggu dia minta maaf. Aku tidak perlu kamu datang, aku sudah memaafkan kamu. Tidak mungkin kamu datang sama aku, tidak mungkin. Jadi apakah aku juga tidak mungkin memaafkan kamu? Aku memaafkan orang bukan karena dia minta maaf, tapi karena aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi aku. Harus demikian. Kalau saudara memegang kesalahan orang, saudara rasanya saudara tidak bisa lupa. Saudara, engkau harus bertobat. Kau punya saldo tekor. Engkau enggak mungkin bisa berjaya. Karena ini ada hubungannya dengan angkuh. Tidak mau menundukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Saya mau pakai pikiran saya sendiri. Itu sebab dua penyebab ini, dua penyebab yang luar biasa jahatnya. Seperti kanker yang memakan semua sel yang baik. Saudara, sehingga hidup kita pun setengah mati dan mati. Itu sebab anak-anak Tuhan, penyebab yang pertama saldo kita tekor adalah apa? Angkuh dan tidak tunduk pada pikiran Allah. Kita akan membaca 2 Korintus 10 ayat yang kelima, saudara. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Di sini saya tuliskan, miskin iman karena pikiran salah. Katakan, saya bisa miskin iman, saldo iman saya tekor, karena pikiran saya salah. Ya, ini harus berubah. Saudara, nah pikiran yang salah itu adalah the mother, induk of all sins. Pikiran yang salah, the wrong thinking is the mother of all sins. Coba, kalau kita melihat, ini ada barang nih pasti mahal ini. Tidak ada yang punya barangkali, geletak di sini, di lantai di sini, atau di pinggir jalan. Saudara, atau di rumah seseorang. Saudara, kapan tangan saya ambil? Lalu masukkan ke kantong saya, kapan? Setelah pikiran saya memerintahkan saya. Dia membuat satu perencanaan dan perhitungan. Satu, tidak orang melihat. Dua, ini barang mahal. Tiga, aku butuh. Empat, kalau aku tidak pakai kesempatan ini sekarang, kemungkinan aku tidak bisa dapat lagi. Saudara, jadi semua action orang, semua keadaan manusia, ini ditentukan oleh pikiran. Jadi pikiran saya lah induk dari semua dosa saya. Itu sebab 2 Korintus 10 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan,
kita harus menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Sehingga ketika saya mau ambil, aku memang perlu. Tetapi bukan ini yang bisa memenuhi keperluanku. Tidak ini. Bukan ini. Ini bukan hakku. Aku mau tunduk kepada Kristus. Aku menanti pemberiannya dalam hidupku. Saudara, itu penting sekali. Jangan membiarkan saldo saudara defisit. Dan itu sebab orang semakin berbuat dosa, orang semakin membiarkan dan membuat liar pikiran, jalan pikirannya. Saudara, maka orang semakin depresi, semakin takut, apa saja takut. Gelap takut, bunyi suitan angin takut. Apa saja menjadi takut. Karena dia defisit imannya. Itu sebab anak-anak Tuhan, semua katakan bersama saya, angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, bantulah hamba supaya berubah dan boleh menyenangkan hatimu dengan menundukkan pikiran hamba kepadamu dalam nama Yesus. Ubah hamba supaya hidup hamba 100% tergantung pada anugerah-Mu saja, bukan pada kesempatan dosa dan kesempatan duniawi. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih engkau yang mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, sekarang marilah kita akan melihat bersama. Di sini saya akan menunjukkan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, unsur yang terkandung di dalamnya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Saudara, siasat orang. Aku bisa mematahkan enggak? Kalau enggak, aku kemakan sama dia. Dia akan mencurangi aku karena ini siasat. Aku akan habis nanti. Aku akan masuk di dalam dia punya jebakan, dia punya trap. Karena dia punya siasat. Ya saudara, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara mesti tahu, siasat, keangkuhan, menentang pengenalan akan Allah. Saudara, ini dosa-dosa yang ada pada kita punya kepala, kita punya otak. Saudara, itu sebab seorang anak Tuhan tidak heran dia terus mengalami hidup yang susah. Walaupun ini berkelimpahan, itu berkelimpahan, semua running well dan baik, tetapi selalu susah. Di mana dong sebabnya? Apa nama penyakitnya? Saudara, nama penyakitnya adalah kena trap, kena perangkap, kena siasat iblis. Sehingga dia tidak bisa lagi tunduk kepada Allah seperti yang diisyaratkan oleh ayat ini, tapi tunduk kepada iblis. Saudara, itu sebab semua katakan, mulai saat ini saya harus menawan segala pikiran saya. Saya ingin saldo saya bertambah dengan menundukkan pikiran saya kepada Kristus. Amin. Haleluya.